Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari yang ke-27 Ramadan kita masih mendapatkan kemudahan dari Allah sehingga bisa melaksanakan tarawih, kemudian menghidupkan malamnya, dan ini adalah malam yang spesial. Di beberapa lipatan malam ganjil yang sudah kita lalui, kalau malam 23 itu selain ganjil, kemudian juga pas malam Jumat, memang di pagi harinya sampai sore itu adem banget gitu ya. Kemudian malam 27-nya inilah yang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berpendapat, karena mungkin sering terjadi pada waktu itu beberapa tanda Lailatul Qadar jika terjadi, itu terjadi sering malam 27 gitu ya. Sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berpendapat kalau Lailatul Qadar itu pada malam 27. Seorang mukmin tidak perlu membedakan antara malam genap dan malam ganjil, dan tidak usah kita mencari-cari Lailatul Qadar kemudian melupakan inti dari amalan yang akan kita sajikan untuk Allah SWT di malam Qadar. Kan ada yang lihat ke langit terus 2-3 jam, yang mana ya tandanya? Padahal kalau 2-3 jam baca Quran atau zikir, oh itu sudah dapat berapa juz gitu. Nah ini juga mungkin termasuk talbis iblis juga itu, ya, bisa saja. Tapi hidupkanlah malam-malam genap itu sebagaimana menghidupkan malam ganjil, terlebih dalam menghidupkan malam-malam ganjilnya. Wabil khusus terlebih lagi kalau itu di malam 27-nya. Sebagaimana pendapat ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan kalau di Yaman itu banyak sekali masyarakat yang mereka menyembelih kambingnya kemudian disajikan untuk mereka yang i'tikaf karena ingin mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar jika itu terjadi. Alhamdulillah masih ada kesempatan malam 29 jika bagi hitungan kita. Tapi kalau bagi hitungan saudara kita yang ada di Amerika, malam ganjil itu nanti malam, selisih sehari. Nah itu hikmahnya. Taib jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita. Masih kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah, dan baru sampai pada hadis yang pertama yang terkenal dengan hadis Jibril. Kalau dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu hadis Jibril. Yang di situ titik tekannya adalah ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang poin yang ketiga, ma huwal ihsan. Kemudian dijawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi Allah itu selamanya, siapapun, sesoleh apapun orang, tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Maka fa innahu yarak,
tanamkanlah pada dirimu, sungguh Allah itu melihat kamu. Nah, kalimat yaraka disitulah sebagai dalil orang mukmin itu harus memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi, dilihat, direksa, diperhatikan, karena tidak ada ruang sekecil apapun seseorang dia melepaskan atau menutupi kesalahannya. Sungguh ruang yang paling terkecil, bahkan siapapun makhluk tidak mengetahuinya, kecuali di situ Allah pasti tahu, yaitu perasaan hati. Ya. Perasaan hati juga harus baik, karena Allah SWT tahu tentang keadaan hati seseorang. Apakah hatinya busuk, mungkin ada gilnya, dengkinya, atau hatinya dalam keadaan salim, sebagaimana dalam ayat dikatakan bahwa tidaklah orang nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali harus membawa hati yang selamat, yang disebut dengan qalbun salim. Allah Maha tahu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Ats-tsani, hadis yang kedua. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Hadis ini dari Abu Dzar, nama aslinya Jundib, ada Jundub, ada Jundab. Kalau saya baca Jundab. Jundab ibni Junadah. Wa Abi Abdurrahman, dan juga dari Abu Abdurrahman. Ini kunyahnya, panggilannya, landihannya. Nama aslinya Mu'ad bin Jabalin, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal. Orang hebat yang dibesarkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang dai, Mu'ad. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhuma, kepada keduanya, yaitu kepada Jundab juga kepada Mu'ad. An Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu, semoga memberikan salawat Allah alaihi atas Rasul, wasallam, dan keselamatan. Qala, bersabda Nabi, apa kata Rasulullah? Kata Nabi, ittaqillaha, bertakwalah kamu wahai Mu'ad kepada Allah. Kapan? Haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata, wa atbi', dan ikutilah olehmu wahai Mu'ad apa? As-sayyi'ata, perbuatan yang keliru, dosa, maksiat. Ikuti dengan apa? Susul dengan apa? Al-hasanata, dengan kebaikan. Kenapa? Tamhu, maka kebaikan itu akan melebur, menghapus keburukan atau maksiat yang sudah pernah dilaksanakan. Wa khaliq, dan berakhlaklah an-nasa, kepada manusia, dengan apa? Bihulukin, dengan akhlak hasanin, yang baik. Rawa, meriwayatkan kepada hadis. Siapa yang meriwayatkan? At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan, dikatakan ini adalah status hadisnya hasan. Jamaah rahimakumullah. Di situ ada kalimat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Sering ya Mu'ad itu bercengkrama dengan Nabi dan sangat dekat sekali. Bahkan banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang kaitannya dengan akidah, ya, dengan keyakinan. Salah satunya ini. Apa pesannya? Wahai Mu'ad, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Jamaah rahimakumullah, biasanya ketakwaan itu muncul kalau di majlis-majlis taklim. Takwa itu muncul, terasa gitu, ketika di mana berkumpul dengan orang-orang soleh. Takwa itu terasa bertambah, meningkat kualitasnya. Kapan? Ketika kita ada di masjid, ya, sholat. Tapi kadang teruji, ya, ketakwaan itu bisa meningkat, bisa juga berkurang ketika sudah keluar dari kumpulan orang-orang soleh, ketika sudah melepaskan diri dan menjauh dari kebaikan, dari sumber kebaikan,
dari tempat-tempat kebaikan, mulai gitu, udah. Makanya kenapa Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan bahwa ma min thalathatin fi safarin illa yu'ammiru ahadahum. Ketika bersafar itu jangan sendiri, minimal itu bertiga, dan angkatlah salah seorang di antara bertiga itu pemimpinnya. Gitu. Terus ada hadis asy-syaitanu ma'al wahid wa kana ma'al itsnain ab'ad. Setan itu suka dengan orang yang sendiri, tapi kalau dia berdua, setan itu mikir dulu, menjauh. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, 10 orang yang baik, di situ ada 1 orang yang ahli maksiat, dia resah. Tapi sebaliknya, di situ ada 10 ahli maksiat, ada 1 orang ahli ibadah, dia juga resah. Dia mencari komunitasnya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya untuk sebuah perjalanan yang panjang itu tidak ada bekal yang terbaik kecuali takwa. Nah, sekarang saya tanya kepada ibu, bapak, bekal. Definisi takwa itu apa, Pak? Kang Wandi bagian dakwah. Nah, boleh. Itu definisi takwa itu banyak ya. Salah satunya yang masyhur, kalau yang disampaikan Kang Wandi itu definisi dari tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain. Jangan lupa bismillah ya. At-taqwa, takwa itu adalah, sebentar saya maksimalkan dulu, masih ada titik. Nanti saya tertuduh, Ustaz kok ada titiknya 4, padahal yang 1 titik bekas. Harus tahu definisi dulu. Katanya kajian yang ilmiah itu harus diawali dengan definisi. Karena Allah SWT pertama kali sebelum Nabi Adam itu dihijrahkan dari surga ke dunia, itu Allah SWT ngasih bekal dulu tentang definisi ya. Jadi sebelum terjun dipindahkan dari surga ke dunia itu harus tahu dulu istilah-istilah bahasa yang ada di dunia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 31-32. Allah ajarkan kepada Nabi Adam istilah-istilah, nama-nama, definisi-definisi, karena semua yang Allah ciptakan di dunia itu punya nama, punya definisi. Ya. Seperti gini ringannya, kenapa masjid ini namanya Al-Islah? Itu ada historinya. Pasti itu. Ya, kenapa kok ini dikatakan Soreang Residen, terus ada apa namanya ini? Gading Tutuka, itu pasti ada historinya. Termasuk nama anak-anak kita pasti ada historinya. Saya punya kawan Sundanis banget bicaranya, ya. Gayanya juga, bajunya aksesoris Sunda. Pas lahir anaknya, itu namanya siapa Ahi? Baru sudah lama ikut ngaji. Nama saya ini Neng Geget. Geget. Oh Sunda. Itu ada historinya Ustaz, gitu ya. Kalau orang tua ngasih nama kepada anak ngasal, itu yang salah tuh bukan anaknya, karena anaknya belum paham. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, surat 16 ayat 78 An-Nahl. Allah yang mengeluarkan kalian wahai bayi manusia dari rahim-rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, bodoh. Siapa namanya? Nama saya Unai Syaitoni. Saya. Siapa yang ngasih nama? Anak kan nggak paham, bangga aja. Ternyata syaiton itu maknanya setan. Ya. Nah, ini ada masalah orang tuanya. Maka kata Nabi, nama anak itu mencerminkan akidah orang tuanya. Ya, begitu. Dan secara psikologi itu tahu, kalau namanya itu Nurmagomedov, nggak mungkin orang Soreang, nggak mungkin.
Pasti kalau nggak orang Rusia, ya, di wilayah itu size-nya Rusia, daerah-daerah situ. Ya. Tapi kalau Mas Muk, kata orang Arab, siapa namamu? Saya Nanang Abdul Haq yang ceramah barusan. Nanang Abdul orang Sunda, satu kelas sama saya. Makanya saya nggak duduk di sana, sini aja pas nyampe. Sahabat saya, orang baik. Terus namanya siapa? Oh saya Dodo. Nah, sudah. Dodo tuh sudah Jawa Tengah ya. Nah, itu definisi itu penting Pak. Ya kalau kita masuk ke sebuah wilayah harus tahu definisi dulu sehingga kita punya rumus. Ya punya rumus. At-taqwa definisinya itu adalah kita ngambil definisi yang ringan dan sudah umum dalam Jalalain tafsir. Tafsirnya bukan tafsir jalan lain, jalan lain. At-taqwa hiya huwa. At-taqwa huwa itu adalah imtithal awamirillah. Awamirillah wajtinabu nawahi. At-taqwa imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah, selalu condong untuk ingin mengerjakan perintah-perintah Allah karena merasa diawasi tadi ya. Dimanapun dia pergi selalu saja yang dipikirkan itu bagaimana supaya perintah Allah itu tidak absen dari kehidupan saya. Orang bertakwa ya. Wajtinabu nawahihi. Lalu awamirillah ini mau yang wajib, mau yang sunnah, pokoknya ini ada perintahnya, saya kerjakan. Wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan nawahihi, larangan-larangannya. Mau itu dosa kecil, apalagi dosa besar, selama itu mengurangi hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya tinggalkan supaya hubungan saya dengan Allah tetap harmonis. Wajtinabu nawahihi. Jadi selalu condong ingin mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membedakan yang sunnah dan yang wajibnya. Pokoknya ini perintah, ada dalilnya dari Quran dan As-Sunnah, saya kerjakan ya. Yang perintahnya masih banyak dan ada, kemudian bikin lagi apa? Mengerjakan perintah-perintah yang tidak ada perintahnya, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak ada perintahnya, yang ada saja masih banyak kita tinggalkan. Nah, orang bertakwa ini berpikirnya gimana supaya hubungan saya tetap utuh dengan Allah ya. Dan semua perintahnya, ketika kita mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu didasari karena hub, rasa cinta ya. Kalau sudah rasa cinta Bu, dia masuk di dalamnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia all out ya dalam mengerjakannya, tidak ngasal gitu ya. Datang ke masjid tidak ngasal, pakai baju yang rapi, pakai peci, pakai wewangian, sajadah juga bukan sajadah yang kuleh, bersih, rapi, wangi. Kenapa? Saya cinta kepada Allah, maka mengerjakannya juga enjoy, nikmat gitu ya. Tidak terpaksa, dengan cinta. Makanya ada sebuah doa agar segala apa yang kita kerjakan itu didasari dengan cinta ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuni ila hubbi. Ini baik, saya hapus dulu. Sebelum lupa saya tulis dulu doa ini ya, supaya ibu bapak enjoy dalam mengerjakan itu, sehingga takwa itu definisi yang kita catat ini
menghiasi dalam kehidupan kita. Ya. Ketika mengerjakannya, kalau dengan cinta ringan, mestinya malam itu tidur dan menunggu bagaimana endingnya. Ketika kita bermimpi ini harus berangkat ke masjid untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangannya sholat subuh. Itu nggak berat kalau sudah dengan cinta. Ya. Ustadz, di tempat saya itu suka main satronji, Ustadz. Tahu satronji, bahasa Arab itu satronji. Satronji itu bisa dam-daman. Bisa juga satronji itu termasuk ada kuda, ada benteng, ada namanya catur. 5 jam, 6 jam, 8 jam itu mikirkan bagaimana supaya raja ini mati. Padahal gampang itu, ya. Gampang sekali. Tapi orang sampai 5 jam, 6 jam, 8 jam. Saya kalau catur udah bawa rajanya pakai palu, sudah beres. Sisanya ya itu kan nggak sampai 8 jam, paling juga 5 menit kurang udah selesai. Kalah kamu, karena raja kamu sudah saya bunuh. Paling pakai kampak. Setelah itu sisanya yang 8 jam yang sudah terkurangi 5 menit itu kita baca Quran. Oh, nikmat. Yang penting kan kalah kan. 10 orang bawa satu orangnya 1 kilo, asupkan karena balong kieu dari pagi sampai sore. Ngabuburit. Ngabuburit ini ya. Yang satu menang, yang satu 2 kilo, yang satu cuma 1 kilo, yang satu lagi cuma 1 ekor. Istiqomah ya. Pagi sampai sore. Padahal Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusr. Jangan dikira ya. Waktu itu tidak akan pernah berkurang, tapi usia yang berkurang. Waktu itu setiap saat bertambah. Lantar ji'al ayyamul lati madat. Kata-kata mutiara itu. Sama sekali waktu-waktu itu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali. Maka baydul yaum khairu min dajajatil ghad. Telur hari ini jauh lebih baik daripada ayam esok hari. Kan belum tentu besok juga hidup. Maka maksimalkan apa yang sedang kita hadapi sekarang. Itu orang bertakwa sangat perhatian dengan yang namanya waktu, sehingga dia memilih, wah ini ngusep boleh, tapi selama tidak ada judinya nggak apa-apa kan Ustaz. Iya, tapi kamu dari pagi sampai sore itu 12 jam kamu habiskan untuk nele wungkul gini. Habis waktu itu. Ya. Sekarang ngusep itu kan habis ngusep dimakan, apa susahnya kita berangkat ke pasar beli 1 kilo, pasar beres. Ini harus kilo. Habis waktu itu, masya Allah. Ya, ayuhal ikhwah rahimakumullah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengawalinya pakai waktu sumpah. Ini namanya waw qasam. Waw qasam itu waw sumpah. Ini yang dijadikan sumpahnya. Seluruh para ulama tafsir mengatakan sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu sesuatu yang urgent dalam kehidupan manusia. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, beliau kedatangan anaknya dan beliau dalam keadaan di istana kerajaannya lagi ngurus umat. Masyhur ceritanya itu, kalau yang sudah masyhur itu begini. Dia ada cempornya. Cempor kan beli minyaknya dari uang rakyat, uang negara, uang rakyat. Kemudian ketok pintu. Siapa di situ? Ibnu kaya abi, anak engkau wahai bapak, berarti anaknya. Mau ngomong urusan apa? Urusan keluarga apa urusan negara? Urusan keluarga. Dimatikan dulu. Kemudian Umar keluar. Karena ini bukan untuk ngobrolkan urusan rumah tangga. Ya. Itu sudah masuk. Amanatnya luar biasa. Pernah satu ketika datang lagi anaknya, ya, datang anaknya, dibawa keluar. Di luar, beliau keluar, kemudian tanya, kamu kesini mau ngobrolkan masalah apa? Mau ngobrolkan masalah dunia. Kemudian beliau mengatakan, seandainya matahari ini bisa aku tahan, ya, seandainya matahari ini bisa aku tahan, maka sungguh tidak berkurang sedikit pun amal solehku.
karena tertahan oleh urusan dunia. Sampai begitu ya. Nah, kenapa perhatian mereka terhadap waktu itu berharga sekali, waktu itu ya. Makanya tanya dulu mau urusan apa dulu gitu ya. Ayo ikhwah rahimakumullah, ini waktu habis. Orang bertakwa ini salah satu ciri pertama orang bertakwa, mereka ini sangat perhatian terhadap yang namanya waktu. Ayo ikhwah rahimakumullah, dari coba kalau kita renungi ya, kalau usia 60 tahun orang ya, itu sehari semalam 24 jam kemarin yang sudah kita singgung sedikit. Kemudian jika dalam 24 jam sehari selama 60 tahun kita habiskan untuk tidur saja itu 8 jam, berarti kita sudah menghabiskan 20 tahun untuk tidur tok. Ya. Kalau ada tidur tambahan Pak, tambahlah misalkan dari 8 jam dengan tidur tambahan yang tidak terasa sehingga tidak berkualitas tidurnya. Lagi ngahihidan, tidur. Gak baca dulu, gak wudu dulu, gak doa dulu ya. Leheng lah mungkin baca Quran kemudian ketiduran ya. Kalau tidur gak berdoa dulu, pasti itu mimpinya dari setan. Kalau mau tidur kemudian berdoanya gak tuntas, itu pasti dia mimpinya itu bunga tidur saja. Tapi kalau tidurnya wudu dulu, baca Quran dulu, berdoa, berkualitas, pasti kalau dia mimpinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjadi kenyataan. Mimpi itu yang dari Allah kan dua Pak, dan itu menunjukkan kualitas seorang mukmin ya. Bisa itu yurolahu, diperlihatkan hanya sebuah hiburan saja ketika tidur itu. Misalkan Pak Haji Amir pas tidur wudu dulu, baca Quran dulu, kemudian menitipkan dan doanya tidak keliru ya. Allah menjanibna syaitan wa janibus syaitan wa bismillahirrahmanirrahim ya bismika amin. Ketika mimpi kemudian ikut majelis taklim yang isinya Abu Bakar As-Siddiq. Misalkan pembawa acaranya, ini sekarang yang isi pakai bahasa Arab kan gitu ya, di Madinah. Yang isi sekarang alladzi huwa sayulqi al-an at-tawsiyah ilaikum jami'an, yakni syekhuna as-sahabat Rasulullah SAW ismuhu Abu Bakar As-Siddiq wa qala Ali bin Abi Thalib kana afdalun nas ba'da Rasulullah SAW Abu Bakar wa Umar. Taqaddam li syekh maju. Ajar pasai bahasa Arab, ketika mimpi ini pasai bahasa Arab. Akhirnya pas bangun, alhamdulillah ya Allah, saya ini kualitasnya bagus di hadapan engkau karena bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini namanya diperlihatkan ya. Hanya sebuah hiburan saja. Yurolahu. Ada juga yarohal muslim. Kalau ini turolahu, ada yang yarohal muslim, dibuktikan dalam kenyataan. Kalau tidurnya berkualitas ya. Ketika tidur misalkan mimpi bermakmum dan pas di depannya itu yang jadi imamnya ketika di Masjidil Haram Syekh Sudais misalkan. Pas bangun, alhamdulillah ya Allah, saya berkualitas ini. Saya padahal nggak punya uang, tapi kok mimpi seakan saya lagi umroh dan sholat bermakmum kepada siapa? Syekh Sudais. Setelah itu seminggu kemudian ada kawan dekat sobat dalit, sahabat karib datang. Mana pernah umroh can? Can. Dayak umroh teh bukan itu ulahnya betul bukan itu, aing bukan itu mah. Ya can cik. Geus boga paspor can, tong kagok aing bermasuk eta jangan paspor. Bikin paspor. Ternyata berangkat Pak ke sana. Pas ke sana betul itu tidak dinyana sebelumnya, tidak direncanakan. Pas sholat misalkan sholat subuh, Allahu Akbar. Pas cengkat teh disamperkeun ke Syekh Sudais. Kang Wandi, masya Allah. Kang Wandi abdi cenah Syekh Sudais ngimpen di ditu ayeuna kabuktian. Ini namanya yaroh al muslim aw turolah. Dan itu menunjukkan mimpi kalau tidurnya berkualitas, dia menunjukkan kualitas takwanya di sisi Allah hebat ketika itu. Ya. Nah, begitu ayo ikhwah. Kita lanjutkan. Ya. Semoga semuanya bermimpi. Tapi betul kan? Semoga semuanya bermimpi dan mimpinya baik tentunya. Itu kalau 20 tahun 8 jam sehari semalam, 60 tahun itu terkurangi 20 tahun untuk tidur saja. Belum tentu beribadah nilai tidurnya, atau tidurnya bernilai ibadah sejauh mana kita dan berapa kali selama hidup ini kita
tidurnya wudu dulu, baca Quran dulu, kemudian berdoa dulu. Kalau 60 sisanya berapa? 40 tahun. Belum ada tidur tambahan. Kalau dengan tidur tambahan 60 kurangi 30 berarti 30 tahun sisanya. 30 tahun itu Pak. Belum untuk masa baliknya. Belum untuk sholatnya. Belum untuk zakatnya. Belum untuk gosipnya. Belum untuk belanja ke pasarnya. Belum untuk bercengkrama dengan keluarganya. Itu kalau dihitung-hitung untuk sholat saja dulu. Sholat dulu, jangan yang lain. Sholat saja dulu, hitung. Ya. Dari sholat itu berapa selama hidup kita sekarang ini, sudah berapa lama kita nikmat dengan masbuk kita? Ya. Apakah sholat kita tepat waktu? Nah, waktunya. Kemudian wudunya. Wudunya seperti ayam jantan yang masuk ke air, ya, atau wudunya sudah sesuai dengan sunnah. Itu dipikirkan dulu. Saya waktu belajar kepada Syekh Musaid Basir Ali As-Sudani, belajar Fathul Bari, ada sekitar 7.000 hadis kurang lebih. Itu 12 jilid kitab Fathul Bari dihabiskan dalam waktu 2 bulan, dari pada subuh terus sampai jam 1 jam 2 malam, diselangi makan sama sholat sebentar. Orang kalau sudah cinta dengan Nabi itu yang kuat malah gurunya. Muridnya sudah gini, gurunya gini, saya mesti sampai jam 1 jam 2 nikmat banget. Baru bab toharoh itu. Bab toharoh itu kan suruh wudu semuanya, praktek wudu kan. Wudu khotob. Padahal usianya ada yang 50, ada yang 55, 60, yang paling muda saya. Ya. Saya sengaja, Irfan kata saya, al-an dauruka antal an. Ya, sekarang giliran kamu. Lah saya pingin terakhir saja, maksudnya biar saya belajar dulu. Ini salahnya di mana gitu ya. Oh ya, antara julun zaki katanya. Kamu ini cerdas sekali, suruh ini nggak mau. Nanti saya terakhir aja. Itu banyak direktur pesantren, direktur sekolah-sekolah, orang-orang terkenal lewat salah. Oh, ini masih salah. Udah. Pas giliran saya al-an dauri an. Insyaallah ana fi sahih. Saya pasti benar insyaallah dibandingkan yang lain yang engkau katakan itu khata gitu. Pas giliran saya di-apply pelan-pelan. Itulah wudu saya yang bertahun-tahun kita sholat, di-apply pelan gitu ya. Gimana Syekh? Kaifa ra'yuka ya Syekh? Ana asahu at-talamid. Saya pasti orang yang paling benar di antara murid-murid engkau. Kata beliau, kadzalika anta khata. Kamu juga salah. Waduh, ini salah ini. Ya padahal ini sedang kita evaluasi gitu ya. Wudu baru wudu saja. Ternyata beliau mempraktekkan wudu cara wudunya Rasulullah SAW. Kata beliau, jangan sampai kamu wudu tapi melahirkan dosa. Dosanya di mana? Nggak kepikir, nggak ngeh. Ternyata ketika dibuka air, ini kerannya, buka air kan kita misalnya cuci tangan, kemudian istinsyaq dan istinsyar, masukkan kemudian ke hidung aja. Biasanya kita nyaah karena irung, cek irung telah nyaah kain sing tarik irotna. Dan yang benar begini, beliau praktekkan sampai ditahan bicara dulu dia. Hadza huwa sahih. Ini yang benar. Baru saya tanya kenapa? Karena setan itu bisa berada di sini sehingga kamu ketika sholat pasti berkurang kehusuan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam sebuah riwayat beliau masukkan air, dimasukkan ke ini matanya, ya. Matanya. Kenapa? Bisa saja setan itu nyala langkrung di dia, sehingga kita baru surat Qul huwallahu ahad. Ada yang begitu banyak saya lihat. Makanya ada DKM pas saya mau ngisi tarawih ya, apalagi kiamat. Ustaz hapunten bisa. Nah, kunaon abdi lepatan hapunten bisa. Ulah saju Ustaz. Mun bari saju rada gancang we cenah kitu. Nu biasa kulhu omah. Baca kulhu ada juga masih begini. Nah, bisa saja kata Abu Bakar As-Siddiq setannya masih ada di sini sehingga harus dimasukkan air itu beliau ya. Baik, ayo ikhwah, ternyata apa?
semua itu dikatakan khotok bukan berarti salah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tapi ada satu hal yang tidak menjadi perhatian penting. Apa? Air itu ketika kita cuci tangan kemudian pas istinsar diangkat, airnya masih mengalir. Ketika masukkan istinsar ke hidung, air masih mengalir. Ketika kita membersihkan kepala, wamsahu biru'usikum, berdasarkan surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, ke belakang itu kan air terus ngucur gitu. Kata beliau, innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Jangan dikira itu tidak ditanya di akhirat nanti, katanya. Kamu membuang-buang air begitu saja. Nahate itu nahate ya. Tapi kan membantah itu khawatir nggak berkah ilmunya ya. Nahate Sudan mah udah hese cai di Ciwidey tidak pakai keran ngocor ya 24 jam tuh di Pangalengan. Tapi kan kita tidak boleh itu suul adab sama guru ya. Jadi diam. Oh gitu sen. Mas. Baik. Berarti dalam hal itu masih ada saja kekurangan. Belum lagi kalau dibahas kehusuan dalam sholatnya. Itu Masya Allah ya. Belum dibahas tentang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ini baru sholat saja. Mungkin benar kata Nabi itu ya. Umatku di akhir zaman itu seperti seekor lembu yang berwarna merah kecoklat-coklatan, yang di bawah pusarnya ada selebar bulu putih. Sangat kecil sekali. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang benar-benar bersyukur itu sedikit. Yang benar-benar berkualitas itu sedikit sekali, sedikit. Dipres lagi, difilter lagi, difilter lagi. Mungkin dari 1 juta itu cuma 10 orang bisa saja. Makanya ayo ikhwah rahimakumullah, benar dalam hadis dikatakan, Rasul mengatakan kepada para sahabat, saddidu wa qaribu wa abshiru innahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Wala illa yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Itu dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari juga meriwayatkan. Kata Nabi, beramal solehlah kalian tepat sasaran. Kalau belum bisa tepat sasaran, ya kamu berusaha untuk mendekat-dekat sesuai dengan tepat sasaran, mendekat kepada yang tepat sasaran itu. Ini kalau sedang latihan ya panahan, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Nah 10-nya di sini. Yang sesuai dengan sunnah Nabi, tepat sasaran. Ya, sholatnya di sini. Waktunya tepat, wudunya benar, takbiratul ihramnya, bacaannya, dan menghadirkan kehusuan. Begitu terus ya. Tapi kalau kamu belum bisa, masih ada kadang juga masbuk, ya masih di sini. Kadang juga wudunya masih kurang berkualitas, mungkin di sini. Atau mungkin kamu ini banyak terlambatnya di sini. Bacaannya belum sesuai dengan tajwid tahsinnya, mungkin masih di sini. Kata Nabi, wa qaribu, pelajari ilmu tajwidnya, pelajari ilmu tahsinnya, sehingga kamu mendekat sesuai dengan sasaran. Tidak ada lagi huruf yang terdolimi. Kamu pelajari lagi sehingga tidak masbuk lagi, tepat sasaran. Pelajari lagi sehingga kamu ini betul dalam wudunya, takbiratul ihramnya tepat sasaran. Ini baru renungan sholat ya. Innahu la yanjua ahadukum bi'amali. Malu kita dengan hadis ini ya. Sungguh kalian itu sama sekali tidak akan masuk jannah, tidak akan sukses dengan mengandalkan amal soleh kalian. Kalau masuk jannah mengandalkan amal soleh kalian, terlalu mahal harga jannahnya. Para sahabat kan bikin gak tenang juga, gak bisa tidur, bertanya, ya Rasulullah, wala anta, engkau juga tidak akan masuk jannah dengan mengandalkan amal soleh kau. Iya, kata Nabi, wala ana, aku juga tidak akan masuk jannah, tidak akan bisa sukses dengan mengandalkan amal solehku. Illa, kecuali ayataghammadaniyallahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali jika Allah melimpahkan, menganugerahkan kepadaku rahmatnya dan anugerahnya. Nah, berarti hadis itu menunjukkan seseorang masuk jannah itu bukan dengan amal soleh, karena kalau mengukur amal soleh terlalu mahal harga jannahnya. Oh, begitu kok amal solehnya juga, baru saja kita mengevaluasi urusan sholat kita.
belum urusan sedekah kita, belum urusan yang lainnya, ya. Tapi masuk jannah dengan rahmat Allah, ya. Nah, korelasinya bagaimana Ustaz kalau ini hadis sahih, tapi di dalam Al-Qur'an surat 16 ayat yang ke 97 ya, 96 97. Di situ dikatakan wa may yuti'illah, dikatakan man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang beramal soleh laki-laki maupun perempuan, kemudian ketika beramal solehnya didasari karena iman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan berikan kepadanya pahala berupa surga disebabkan kualitas amal solehnya. Itu di dalam ayat dikatakan masuk jannah dengan amal soleh. Dalam hadis ini masuk jannah bukan dengan amal soleh tapi dengan rahmat Allah. Kliknya itu 3. Karena pertama harus diyakini hadis sahih nggak mungkin kontradiktif dengan ayat, tapi kita saja belum sampai kepada maksud ayat. Maka ingat, pertama, kalau kita semangat beramal soleh, syukuri itu. Berarti ada salah satu indikasi rahmat Allah berikan kepada kita. Maka jangan dikotori semangat beramal soleh dengan maksiat, jangan. Yang kedua, seseorang ketika beramal soleh tidak bisa masuk jannah dengan mengandalkan amal solehnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dibayar dengan amal soleh terlalu mahal harga jannahnya, malu kita, nggak bisa, mahal jannah itu. Kalau kualitasnya barang komoditi yang kita berikan kepada Allah seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika sudah dikatakan fulan kamu masuk jannah, nah ini rahmat Allah. Semua yang ngaji di sini misalkan fulana disebutkan nama-namanya, itu mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini namanya rahmat Allah. Alhamdulillah saya sudah dapat tiket masuk jannah. Kumpul semuanya di hadapan pintu jannah, kumpul. Ya, sudah bawa tiket dan masuk ke area di depan pintu jannah, di rest areanya. Tapi setelah itu kok banyak ya pintu-pintu surga ini. Nah, itu baru setelah itu yang berbicara adalah kualitas amal soleh. Orang yang ahli saum, bagus kualitasnya, masuk surga lewat pintu ar-rayyan. Orang yang mati syahid, maka dia akan masuk lewat pintu firdaus. Orang yang sholatnya berkualitas, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dia khusyuk sudah bagus lewat pintu ar-rayyan. Baik, ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Ini orang bertakwa selalu memperhatikan urusan waktunya, karena dia merasa muraqabah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berlalu begitu saja waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, orang yang bertakwa itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya adalah mereka sangat hati-hati dan cermat dalam urusan halal dan haram. Makanya ada sebuah hadis. Kenapa? Karena merasa dilihat oleh Allah, gitu ya. Muraqabah. Dalam hadis dikatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma mustabihatun. Yang halal kalau dipelajari jelas, yang haram kalau dipelajari juga jelas. Tapi di antara keduanya ada perkara-perkara yang disebut perkara yang syubhat. Syubhat itu masih ham-ham, masih belum jelas statusnya apakah halal atau haram. Maka Nabi berpesan. Nah, ini kalau orang bertakwa ingat dengan hadis ini. Apa kata Nabi? Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Siapa saja yang dia tidak apik, tidak hati-hati, kemudian saya akan mencoba ini, ya, padahal belum jelas statusnya, dia coba, maka statusnya pada hakikatnya dia jatuh kepada yang haram, karena nggak apik. Tapi kalau dia ini wamanit takos subuhat, saya belum tahu ini hukumnya halal apa haram, nah, sudahlah saya tinggalkan saja, yang halal-halal sudah jelas kok. Ya. Ini Ustaz asa bosan dahar jeung daging hayam teh hayang jeung suike.
Kumanya hukumna suike teh. Dia belum tahu hukumnya. Cobaan bahaya dia. Tapi kalau dia apik wa manittaqos surga. Saya belum tahu hukumnya, status hukumnya. Dia tinggalkan. Nah, orang yang meninggalkan perkara yang belum jelas bagi dirinya apakah statusnya halal atau haram yang disebut dengan syubhat, berarti dia ada nilai takwa dalam dirinya. Apik. Apa kata Nabi? Faqadistabra lidinihi wa irdihi. Sungguh dia telah membersihkan jiwanya dan mensucikan agamanya. Ada takwa, ya, begitu. Ustaz, Pak, Bapak kayaknya belum punya mobil ya untuk mudik. Mohon teacan. Iya sok bios lah mobil abdi tadi gaduh tilu canak bae ku Ustaz hiji. Canakna orang Sunda mah kudu diduitan maksudna kudu ngarti ulah polos-polos teh. Mohon atuh nuhun bisa jajak kawak dibageur sih didoakeun sok seueur lancar sagalana. Mohon cenah Ustaz di sanes mah 30 juta sekali cenah. Kalau Ustaz mah wios 25 juta cenah gitunya. Dicicil wios mangga dicicil. Nah, pikir heula. Ini jebakan setan atau memang kemudahan dari Allah. Orang bertakwa pasti mikir begitu, Pak. Ya, mikir begitu. Ayam belanja ayam buat apa? Buat sahur. Ya. Kalau orang bertakwa itu dilihatlah huluna. Ieu teh tiren apa bukan? Tapi nah mencitna kieu nya ieu teh asa aneh. Dan nu asli halal mah mencitna ge moal kieu. Itu kan biasa didangah-dangahkeun. Tojos. Cuma bolong sedikit. Yang bagus itu sampai lepas sampai gitu. Ya. Soal dicoak begini. Kebanyakan kan di gitu itu sebenarnya. Saya pernah langsung masuk ke RPH. Masukkan itu pakai cutter. Masukkan bukan dari atas digoseng itu tadi gitu. Nah, itu harus apik ya. Nah, orang bertakwa itu berpikir apik. Ada seorang ulama. Kalau berbicara Damaskus itu ada seorang ulama terkenal namanya Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti. Beliau ini ulama yang ketika itu masih mendapatkan bayaran atau upah dari pemerintahan Bashar Assad. Sebelum konflik sampai pada konfliknya, beliau sudah wafat. Ini ngajar di masjid di Damaskus, Masjid Al-Iman. Nah, beliau punya bapak namanya Syekh Al-Buti. Pernah suatu ketika Dr. Abdullah Azam itu sowan ke beliau karena terkenal doanya mandi. Tahu mandi? Manjur doanya ya. Karena apa? Terkenal apik dalam urusan ini. Ketakwaannya luar biasa. Datang ke sana dengan supir pribadinya. Kemudian kebalik bukan begitu. Syekh Al-Buti ya, berkunjung ke rumahnya Dr. Abdullah Azam gitu ya. Nah, kemudian ketika itu beliau gak mau makan ya. Risau kan, tamu itu kan risau kalau ada yang bertamu kok disuguhi tidak dimakan ya gitu. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifahu. Pas mau ada tamu itu segala dimasak dimasak biasanya dimasak segala. Karena apa? Ingin sekali kedatangan tamu itu berkah dimakan gitu ya, sedekah dari makanannya. Ini dibiarkan kok gak dimakan gitu, kok dibiarkan saja. Akhirnya ngaharewas supir pribadinya. Syekh, ini rumahnya Dr. Abdullah Azam. Oh iya, orang yang soleh. Baru beliau mau mencicipinya dan bercerita. Selama hidup saya, kata Syekh Al-Buti, tidak pernah saya memakan makanan yang disuguhi oleh anak saya. Tidak usah berpikir yang aneh-aneh tentang Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti putranya. Cuma karena keapikan bapaknya Syekh Al-Buti, khawatir kalau yang disuguhkan oleh anaknya Ramdan Al-Buti itu hasil uang dari bayaran dari pemerintahan Bashar Assad. Ya, khawatir. Jadi lebih baik tidak dimakan. Tapi pas berkunjung ke Dr. Abdullah Azam, tahu Dr. Abdullah Azam orang yang sangat apik dalam urusan itu. Akhirnya beliau mau makan. Ya. Itu orang yang bertakwa. Dari mana-mana datang urusan rumah tangga, urusan bisnis, urusan mau orang biar mudah menghafal Bukhari dan Muslim, datang ke beliau. Syekh, tolong doakan saya
saya ingin memulai menghafal 7.000 hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Didoakan, Allah memberikan kemudahan. Doanya mandi. Ya. Tapi jarang orang datang ke sana. Saya abdi bade buka toko pulsa, pangadoa. Kebanyakan urusan akhirat ke beliau. Ya. Saya mau belajar menghafal Quran, ada jatah 3 bulan, doakan biar mudah. Udah urusan ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, apa kata Nabi? La yablughu al-'abdu minal muttaqin hatta, biasanya di anak, hatta la yablughul 'abdu minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi. Oh enggak ada ya. Di sini aja. Hadran mimma bihi ba'sun. La yablughu, tidak akan sampai al-abdu, seorang hamba, minal muttaqin, seorang hamba itu tidak akan sampai pada derajat di antara orang-orang yang bertakwa. Enggak. Terus kapan sampainya? Dan termasuk dari derajat orang-orang yang bertakwa. Hatta yada, sampai dia meninggalkan ma, segala sesuatu, la ba'sa bihi, sehingga dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam. Dia tinggalkan. Yang tidak dilarang saja dia tinggalkan. Maksud yang tidak dilarang itu perkara-perkara yang mubah, yang jika kita lakukan itu manfaatnya sedikit. Hadran, dalam rangka antisipasi mimma bihi ba'sun, antisipasi khawatir terjerumus kepada perkara yang dilarang. Kan hukum itu ada hukum haram. Ini yang bahayanya, nggak usah disebutkan yang halal, itu jelas. Ada juga syubhat, ada juga makruh, ada juga mubah, ada juga tafdilul mafdul minal fadil. Jadi orang bertakwa itu dia apik gitu. Yang haram jelas gitu, ditinggalkan. Subuhat belum jelas statusnya, lebih baik ditinggalkan karena ingin sampai derajat ketakwaan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam tapi manfaatnya kurang. Ya, disebut hal-hal yang mubah. Pas yang makruh, ini makruh, tinggalkan. Sesuatu yang kurang disukai ya, oleh Allah dan Rasulnya, meskipun statusnya tidak sampai haram, tinggalkan. Yang mubah itu kan bulah boleh, dari abah yubihu gitu ya, bulah boleh. Misalkan bapak habis sholat tarawih nangkring sendirian ya, bari minum kopi. Saya nggak membahas rokoknya, karena itu rokok itu antara dua, kalau enggak makruh ya haram ya. Dia habiskan bari ngahuleung tepuguh kali itu kali ya, 2 jam. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Nangkring sendiri boleh ya. Kemudian bisa nangkring atau berdua dengan kawannya. Ngobrolnya misalkan ngobrol yang kehidupan sehari-hari, bukan ngobrol maksiat ya, kehidupan sehari-hari. Boleh silakan. Itu mubah. Tapi 2 jam itu kalau digunakan untuk baca Quran ya, atau untuk tidur lebih awal itu jauh lebih baik. Perhatian betul dalam urusan waktu, dalam urusan perkara halal dan haram. Nah, baru yang terakhir, tafdilul mafdul minal fadil itu begini, mendahulukan sesuatu. Kan amal itu ada yang statusnya utama, ada yang diutamakan, lain ya. Misalkan ibu bapak ya, seorang suami
Dia semangat, biasanya kerja jam 7 pagi, dia kerja di sebuah instansi atau pabrik sampai jam 4 pulang. Tapi karena mau menghadapi Idul Fitri, biasanya untuk THR banyak pengeluaran. THR teh, istri lila kene masih 25 hari lagi ke Idul Fitri, bapak THR, anaknya THR, pekerjanya karyawan THR, pasti banyak pengeluaran. Akhirnya adalah saya tambah waktu dalam kerja, ya. Akhirnya tambah waktunya dari jam 7 biasanya sampai jam 4 sudah pulang, ini tambah, namanya kerja lemburan, ya, ngelembur kan, ngelembur misalkan sampai jam 10 malam pulang ke rumah, ya. Kemudian setelah sampai rumah, karena dia sebelumnya ikut ngaji, kemudian baca tentang hadis-hadis fadilah keutamaan dari qiyamul lail, tahajud, akhirnya dia pulang ke rumah jam setengah 11, 30 menit untuk perjalanan. Allahu Akbar, semangat baca Al-Baqarah ayat pertama, surat pertama Al-Baqarah dibaca, ya, semua satu surat baca. Rakaat kedua Ali Imran, karena semangat gitu, pingin banyak bacaannya dan pingin lama tahajudnya sesuai dengan para sahabat dahulu. Selesai 11 rakaat itu pas dilihat tinggal 5 menit lagi adzan subuh, ya. Kemudian dia lelah karena inna li'ainaika 'alaika haqqo, kata Nabi, sungguh kedua matamu itu punya hak untuk istirahat. Akhirnya dia tertidur. Pas bangun dia terlambat datang ke masjid, orang sudah dalam keadaan tahiyat, ya, akhir dalam tahiyat rakaat kedua dia baru masuk, kemudian ikut sholat di belakangnya, selesai, ya. Sholat mengikuti takbiratul ihramnya dalam sholat subuh itu adalah perkara yang paling utama, ya. Kemudian qiyamul lail itu diutamakan, ya, perkara yang diutamakan. Akhirnya lebih mendahulukan perkara yang diutamakan daripada perkara yang lebih utama. Ini juga talbis iblis. Ya, ini juga sama jeratan setan. Orang yang bertakwa itu sangat perhatian. Sudah pulang ke rumah, cukuplah saya karena kedua mata punya hak untuk istirahat. Ya sudah, saya minimal witir saja 3 rakaat. Setelah itu tidur. Nah, insya Allah pas bangun itu dia ke masjid sholat subuhnya tidak terlambat. Ketika kita duduk di rumah baca Quran punya hanca, datang orang. Tidak pada waktu jam aurat, tahu jam aurat ya? Jam aurat kan 3 waktu, ya. Pagi sebelum subuh, kemudian menjelang zuhur, dan di malam hari setelah sholat isya. Itu masa-masa untuk istirahat, masa-masa untuk membuka baju orang yang punya rumah. Nah ini di luar waktu-waktu aurat itu. Kita pas baca Quran, tiba-tiba ada orang salam ke rumah kita, Assalamualaikum tamu. Itu mana perbuatan yang lebih diutamakan, yang harus kita dahulukan, atau yang kita kebawahkan statusnya, mana? Apakah melanjutkan, enggak, baca Quran saja, atau enggak, saya lebih mendahulukan menjawab orang yang salam kemudian menjamu tamu, mana kira-kira? Itu kalau orang bertakwa, oh baca Quran ini perkara yang diutamakan. Tapi kalau datang tamu ini perkara yang lebih utama. Akhirnya cagen heula, simpan hancanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Sini. Sudah makan belum? Oh, lagi saum. Perjalanan jauh ya? Ya, enggak usah saum. Kamu yang punya hak untuk makan. Ya. Misalnya saumnya saum sunnah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tuh pernah, beliau ini lucu, ya. Imam Syafi'i lagi Ramadan ngajarkan tentang wajibnya saum. Wajib saum tuh wajib, ya. Tapi setelah itu di celah-celah muridnya sedang menulis, dia minum. Kaget ya. Terus ada yang bertanya, Syekh, kenapa engkau ini suruh saum, Ramadan kan wajib, tapi engkau malah minum? Apa kata beliau? Ana rajulun lam yakun mumayyizan wala akil. Saya kan laki-laki yang belum balik dan belum berakal. Karena dia sudah jadi syekh padahal belum mumayyiz, belum balik. Ya, jadi kaget gitu. Oh, karena masih muda beliaunya, ya. Mimpi basahnya belum, tapi sudah bisa mengajarkan Al-Qur'an. Kan tidak wajib saum Ramadan, ya. Tapi dilihat dulu menyabes kumisan gitu, ya.
Saya belum balik. Gak bisa jadi dalil, ini Imam Syafi'i spesial. Tapi Pak Yuhani rahimahullah. Nah ini hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Harus perhatian orang bertakwa ini perkara yang boleh, tapi jika dikerjakan berapa banyak yang jelas-jelas sunnah saya tinggalkan. Lebih baik saya tinggalkan ini meskipun mubah, boleh. Hadran mimma bihi ba'sun. Ini dalam rangka antisipasi supaya tidak jatuh kepada perkara yang dilarang. Ini ayuhal ikhwah rahimahullah. Kalau tingkatan takwanya sudah seperti ini, itulah dia berada pada tingkatan muraqabah yang paling tinggi. Kira-kira kita sudah seperti itu belum, Pak? Sudah belum? Insya Allah menuju ke sana ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, ini terjadi dalam kehidupannya. Seperti ini prakteknya. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu seperti ini prakteknya. Nah, kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tetap ya, sesoleh apapun seseorang ada masa-masa mungkin dia berbuat kelirunya itu ada. Makanya harus memperbanyak istighfar ya, sehingga di sini disebutkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu al hasanah yang pertama kali adalah mengucapkan istighfar. Hasan Al-Basri mengatakan jika kita bangun tidur kemudian kita mengucapkan istighfar sebanyak mungkin 1000 sampai 2000 kalimat istighfar yang sama sampai kemudian menjelang tidur. Mudah-mudahan ada satu istighfar yang kita ucapkan dengan tulus ikhlas ya. Itu tembus sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah cukup untuk menjawab setengah hisabmu nanti pada hari kiamat. Tamhuha ya. Bisa melebur. Makanya biasakan kalau kita melakukan hal yang keliru itu hati kecil kan tidak bisa berdusta, Pak, tidak bisa berdusta. Saya yakin ini salah. Segeralah ikuti dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, salah ini salah, saya nggak mau hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala itu berkurang, nggak mau, ini salah ini. Ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Sebenarnya dalam Kitab Arba'in An-Nawawi itu kan ada 40 atau 42 hadis. Intinya itu cuma 3 saja dan dilengkapi dengan 1 hadis. Ya, dari 40 atau 42 hadis. 1 ada hadis diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya, jalurnya Umar bin Khattab. Innamal a'malu bin niyyat. Tentang bagaimana supaya kita itu ikhlas, belajar tentang keikhlasan, seikhlas mungkin. Itu kan orang bertakwa begitu. Karena akan tembus kepada Allah dan melahirkan pahala karena ikhlas. Yang kedua adalah hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal soleh melakukan sebuah amal yang amal itu tidak ada perintahnya contohnya dari aku, maka amalan itu tertolak. Syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang kita sampaikan tadi, pembahasan ini. Sudah bagus ikhlas dalam beribadahnya. Kemudian dalam melakukan amal solehnya itu atas dasar contoh Nabi. Yang ketiga tidak cukup di sini, kata Imam Nawawi. Ada yang ketiga, lengkapi hidup ini kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, apik dalam urusan halal dan haram. Apik dalam urusan halal dan haram. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini pelengkapnya. Kalau sudah bagus, ikhlas, kemudian sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian dia apik dalam urusan halal dan haram sebagaimana kita sampaikan ini, itu ternyata ingin melejitkan potensi kita di sisi Allah SWT, sehingga tidak cukup menjadi seorang hamba saja, tapi benar-benar dia ini adalah bagian dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan yang memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh makhluk itu Allah khidmat kepada orang itu. Apa itu? Nah, ini ada sebuah hadis min
husni. Nanti juga sampai, kalau nggak salah ada di lembar berapa. Min husni islamil mar'i. Ada yang hafal kan? Terus Bu? Tarkuhu ma la ya'ni. Minnya ini min lit tab'id, min lit tabyin, min husni islamil mar'i. Termasuk tanda hebatnya, baiknya, bagusnya Islam seseorang adalah tarkuh, meninggalkan mala yakni, meninggalkan segala sesuatu apa saja yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, itu kan orang bertakwa mikir, kalau halal haram udah jelas, subuhat sudah jelas. Ini nih boleh, tapi manfaat enggak ya buat saya? Kalau bermanfaat dia kerjakan, kalau tidak bermanfaat dia alihkan kepada yang sudah jelas-jelas bermanfaat. Musuh semalaman mikirkan raja biar mati itu gimana? Urusan yang penting kan boleh, bukan masalah yang penting boleh, tapi waktumu kamu habiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Saya akan cerita Pak ya. Ada dulu itu putra khalifah ya. Putra daerah, putra khalifah. Namanya khalifah itu kan katanya darahnya biru. Betul ya? Darahnya ada merah, biru ya. Nah, namanya dia ini Khalid bin Abdul Aziz bin Marwan. Itu anak khalifah. Di situ ada seorang tabi'in, bahkan ulamanya tabi'in. Beliau ini adalah bukan Ka'ab al-Akhbar. Ya, ada satu lagi. Beliau ini, nama tabi'innya itu Sa'id bin Musayyib. Ya. Karena ada Ka'ab al-Akhbar seusia, semasa. Nah ini Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini beliau seorang tabi'in, bahkan ulamanya tabi'in, dan beliau punya banyak murid. Nah, dulu dengan sekarang lain Pak. Dulu itu khalifah atau penguasa kalau butuh sesuatu itu datang sampai DPP sampai hampir nangis, butuh sesuatu datang kepada ulama. Bukan ulama bawa proposal ke sana, berbeda dengan sekarang. Ya. Karena sangat menjaga harga akhirat itu jauh lebih mahal daripada sebuah kedudukan dunia. Itu datang membawa anaknya. Khalid bin Abdul Aziz bin Marwan. Dia datang. Yang intinya mau meminangkan untuk putrinya, untuk anaknya. Nah, mengantar anaknya, ini anak saya, putra khalifah, mau meminang putri Anda, wahai Syekh. Akhirnya Sa'id bin Musayyib tidak sepatah kata pun mengucapkan sesuatu. Akhirnya pulang gitu, belum mendapatkan jawaban yang pasti. Itu namanya menolak secara halus. Gitu. Ternyata dari 200 muridnya Syekh Sa'id bin Musayyib itu ada namanya Abu Wada'ah. 2 pekan nggak datang ngaji, resah guru itu. Kalau jangankan nggak datang ya, lagi ngaji ada yang izin keluar itu sudah resah gitu. Ini berapa pertemuan 2 pekan dah hadir tuh. Ya, biasanya kan lapak-lapaknya kan nggak pernah berubah. Haji Amir di situ, Pak Iyad di situ. Ya. Kang Wandi sudah menghilang di belakangnya. Saya sudah izin sebelumnya. Nah, Pak Jingkos itu pasti lapak-lapaknya sudah jelas. Pak Haji Khairul di situ. Ini Abu Wada'ah 2 pekan nggak datang. Akhirnya kata Syekh Sa'id bin Musayyib, kemana Abu Wada'ah? Ada teman dekatnya yang Syekh, Abu Wada'ah itu nggak tahu ini kenapa tidak hadir. Katanya sih saya dengar kalau dia ini ada masalah besar di rumah tangganya. Seorang guru yang hebat, di Paluru, di cross check, sampailah ke rumahnya. Pas ketemu di rumahnya kaget ya, Abu Wada'ah itu kaget tapi senang. Orang bahagia kan begitu ya.
Akhirnya nyampaikan kepada tetangganya, ini ada Syekh kita, Syekh Said bin Musayyib kesini. Masa katanya ulama besar mendatangi kamu Abu Wada'ah? Gitu. Iya, akhirnya pada datang tetangga juga. Sudah minta doanya sudah selesai pada pulang. Ngobrol dengan Abu Wada'ah. Ma hadatsa fika ya Abu Wada'ah, kenapa kamu beberapa pertemuan tidak hadir? Apa yang terjadi pada dirimu? Dia cerita, wahai Syekh, golabani sagolatni zaugati, ya, istriku sudah meninggal dan menyibukkan pikiranku. Saking solehana, gelisna, bagerna, nineng, duriatan. Ingat terus. Sehingga saya tersibukkan dengan kesolehannya. Ya. Makanya saya tidak sampai 2 pekan saya tidak hadir. Oh, katanya. Ya sudah, selesai pulang. Pas pulang, dia bilang kepada putrinya, wahai putriku, ayah akan carikan seorang imam yang akan mendidik dan membimbing kamu tidak di dunia tapi sampai di akhirat. Dibawa gadisnya itu satu-satunya lagi, ya, dibawa. Kemudian ke rumahnya Abu Wada'ah, duda Abu Wada'ahnya. Ya. Singkat cerita, saya tambahkan saja ceritanya biar agak panjang ya, karena mendapatkan banyak hikmah gitu di kisah ini. Setelah itu kaget ya, saya akan melamarkan putri saya untuk kamu wahai Abu Wada'ah. Bahagia ongkoh tapi kaget ongkoh gitu ya. Karena ini gurunya kemudian sampai menawarkan putrinya, nggak mungkin ditolak kan? Ya. Nah setelah itu, tapi saya bukan nolak, ini bahagia bagi saya. Cuma saya masih punya ibu. Di mana ibumu? Itu di sana. Pergi dia sendiri. Kemudian ibunya dibawa. Ya. Kata ibunya apa? Karena tahu yang menawarkan ini ulama besar. Kata ibunya, haram bagiku kamu menikah dengan dia. Wah sudah bahagia sebelumnya dibilang haram. Haram itu maksudnya nggak pernah ridho ibu itu kalau kamu menikah dengan anaknya Syekh, putrinya Syekh. Kecuali ibu bawa selama 3 hari putrinya Syekh biar tinggal dulu dengan ibu dan kamu di sini. Orang hebat kan dulu begitu. Bawa ditatar gelat orang Sunda. Bawa putrinya Syekh. Selama 3 hari 3 malam itu tidak pernah ada pertanyaan kecuali satu dari ibunya Abu Wada'ah itu kepada calon mantunya. Loh kok kamu maunya sama Abu Wada'ah? Abu Wada'ah itu rajulun laisalahu ma. Dia ini laki-laki yang sudah duda. Kemudian dia juga tidak punya keluarga kecuali aku selain dari ibunya. Dan dia juga laisalahu mal, orang kere, gak punya uang, miskin. Kok kamu maunya? Apa kata anaknya? Pede. Nah ini Pak, ini sebagai contoh bagi kita juga. Kalau seorang bapak nggak dekat dengan anak yang gadisnya, ini masalah tuh bapaknya bukan anak gadisnya. Ya, dia bangga dengan bapaknya. Bapak saya ini seorang ulama, orang yang soleh. Dia nggak mungkin memilihkan untuk putrinya sembarang orang, pasti dipilihkan orang yang soleh. Nggak berpikir dudanya si putrinya. Dudanya gimana? ATM-nya gendut nggak bilang begitu juga. Enggak. Yang dipikirkan itu kehebatan orang tuanya, bapaknya. Tanggung jawab carikan, pasti mencarinya juga yang soleh. Hari kemudian kedua tanyanya itu, jawabannya juga itu. Hari terakhir ketiga tanya itu, jawabannya juga itu. Akhirnya bawa. Kemudian di hadapan bapaknya Syekh Said bin Musayyib dan juga di hadapan anaknya Syekh Abu Wada'ah. Hari ini aku ridhoin nak kamu menikahi putrinya Syekh. Masya Allah, ditatar. Ayo Alifah, meskipun boleh kok perempuan itu ngasih harga, boleh kamu nikah dengan saya, tapi minimal kijang. Kijang apa? Kijang Geor 82 atau kijang Innova Ribbon. Boleh itu silakan. Terus apa? Habimah wios emas ya. Wios setengah 2 kilo. Boleh, silahkan. Nah ini Masya Allah, jawabannya begitu, pertanyaannya begitu, jawabannya nggak pernah berubah 3 hari. Pertanyaan gitu, jawabannya begitu, hebat ya. Dinikahkan sudah. Nah ayo ikhwah rahimakumullah, ribut kan kawan-kawannya Abu Wada'ah setelah dinikahkan oleh syekhnya dengan putrinya, ribut ya. Cuma nggak berani tanya kepada syekh, suul adab ya.
Dalam hatinya biasa gerica-gericu di belakang. Nanya pan aing ge cenah ngorakene lain duda kalah dibikin ka duda sih asa kumaha gitu. Itu ngarorong di belakang gitu ya. Asa kok aneh cenah. Urang leuwih kaset si Abu Wada mah kitu. Coba keur masangsara da al wajhu ya dulu ala hali qalbi. Beungeut teh cerminan hate sok nu teu boga dieu pak kitu we cakueung. Nah kain teh ditawaran. Itu ngobrol di belakang. Cuma mau tanya tuh kenapa kok dikasihkan ke Abu Wada? Nah, kata kawannya, boro-boro mana ya, anak khalifah ge datang teu dibere jawaban ku teh. Komo urang cenah. Heuh ngan teu ngarti nah mah keur dibikeun kaduda itu kumaha. Akhirnya dipaluru. Memberanikan diri karena bertanya kepada seorang ulama, seseorang yang melakukan sesuatu itu pasti ada jawaban ilmunya. Ditanya memberanikan diri, ada 2 orang datang. Syekh Afwan, panjang Afwannya berarti ada masalah ini ya. Syekh Afwan sekali. Saya mudah-mudahan ini tidak suul adab, tapi saya hanya ingin mendapatkan keberkahan dari jawaban engkau. Apa kata saya itu sudah paham, beliau tahu tentang kehidupan. Ini teman-teman itu kan banyak yang masih muda dan sudah cukup untuk menikah, tapi kenapa engkau datang ke rumah engkau anak khalifah, engkau tolak, padahal dia orang kaya. Kemudian malah engkau tawarkan dan dinikahkan kepada Abu Wada'ah yang itu kawan kami yang sudah duda gitu ya. Jawaban beliau ini hadisnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yani. Salah satu di antara tanda bagusnya, hebatnya Islam seseorang, dia tinggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Bukan haram menikahkan dengan anaknya khalifah dan yang lainnya. Ternyata kawan-kawannya Abu Wada'ah itu, dia ini masih muda, belum pengalaman dalam membangun rumah tangga. Anak khalifah dari sejak lahir sampai dewasa, dia di wilayah basah, manja, khawatir urusan akhiratnya dia tidak paham sempurna. Sehingga kalau aku nikahkan, aku serahkan anakku kepada anak khalifah, khawatir kebahagiaannya semuanya di dunia saja. Kemudian dia melupakan sebagian urusan akhiratnya. Maka saya berikan kepada murid saya yang duda ya. Tapi dari kisah ini jangan berpikir alhamdulillah berarti harus jadi duda ya. Daripada ya seorang yang prajaga ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Ini jawabannya. Ternyata pakai ilmu gitu ya. Khawatir anaknya itu bahagia yang semu. Beliau ingin sekali punya anak dibahagiakan oleh oleh menantunya di dunia dan dibahagiakan sampai di akhirat ya, karena Abu Wada ini termasuk murid yang terbaik di antara murid-muridnya beliau gitu. Baik ayo ikhwah rahimakumullah, sampai di sini saja dulu yang dapat kita sampaikan, dan ini merupakan terakhir sebelum saya tutup karena tidak ada pertemuan lagi kan sampai nanti setelah Idul Fitri mungkin ya. Ada satu perkataan, ini bukan hadis ya, tapi dari kitab ada namanya kitab Al-Lataiful Ma'arif ya. Di situ disebutkan laisal idu liman labisal jadid wa innama al-idu liman kana ta'atuhu tazidu. Hari raya itu bukanlah orang yang pakai baju baru, tapi hari raya itu siapa saja yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Idul Adha dan dikatakan orang ini benar-benar berhari raya, setelah meninggalkan Ramadan bukan pakai baju yang baru, tapi yang namanya hari raya itu adalah yang ketaatannya terus bertambah. Itu dan itu salah satu di antara tanda orang ini mendapatkan Lailatul Qadar. Dia berkah. Al-Barokah itu disebut Al-Barokah, bukan barakah awak ya. Makan badan tidak. Namanya barokah itu adalah ziyadatul khair. Hidupnya selalu bertambah dengan kebaikan ya. Kalau tambah soleh, tambah mudah untuk berbuat baik, bersyukurlah, berarti tanda di antara tanda Lailatul Qadar itu terjadi dalam kehidupan kita. Dilihat saja ini 2 hari lagi, malam 27 sudah lewat. Apakah menghidupkan genapnya
dengan akhir ganjil 29-nya sama dengan malam 27 apa tidak. Nah itu juga sebagai indikasi. Ustaz dan geus tanggal malam 27 lagi. Ya, kemudian kita melempem, itu masalah. Tapi kalau stagnan bahkan bertambah itu yang indikasi yang benar kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.